yang bernama Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka mengampuni dengan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit memperbolehkan dia, mereka menunjukkan anggur atas kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah kau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi dia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah anakku, apabila engkau datang sebagai raja." Bersama, Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Firman Tuhan memberkati kita. Tema hari ini, Yesus Kristus adalah Raja. Karena nama minggu hari ini adalah Minggu Kristus Raja. Bapak Ibu, di awal doa saya katakan waktu bergulir begitu cepat. Karena minggu ini kita sudah masuk dalam Minggu Kristus Raja. Minggu depan kita sudah masuk dalam Advent yang pertama, dan kita nyalakan lilin yang pertama. Tidak terasa. Dan menyambut kedatangan Kristus Raja, Bapak Ibu, Yesus sudah membereskan gedung kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya pada masa-masa menjelang Natal atau justru pada saat Natal kita menyambut merayakan kedatangan Kristus, menyatakan Dia adalah Raja, dan ternyata gereja kita sedang ambruk karena hujan pekan longsor. Tapi Tuhan bereskan semuanya. Tuhan begitu sayang dengan jemaat GMI Getsemani Depok. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh keluarga besar jemaat GMI Depok yang sudah memberikan kasih sayang, kebaikan, kegerakan hati, kesatuan untuk bisa bekerja sama menyelesaikan, membereskan bangunan atau pekerjaan dampak longsor beberapa waktu yang lalu dan sudah selesai. Dan Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya Tuhan mengembalikan segala berkat-berkat kepada Bapak Ibu yang sakit disembuhkan, dipulihkan, disehatkan, yang sedang berjodoh didekatkan Tuhan jodohnya, yang sedang mencari pekerjaan didekatkan Tuhan pekerjaannya, rezekinya, yang sedang bahagia semakin dilipat gandakan bahagianya. Tidak salah, GMI Depok memang namanya Getsemani. Doanya banyak dan amin ya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, Minggu Kristus Raja pada pagi hari ini kita menyambut Raja kita. Kata Raja tidak asing lagi di telinga kita, karena sebelum Republik negara kita juga memakai sistem kerajaan, ya. Ada wilayah, ada kerajaan, ada rakyat, ada raja sebagai penguasanya. Saya mengambil beberapa contoh Bapak Ibu karena ternyata kalau kita pelajari, waktu di sekolah juga kita masih ingat, di balik kisah kerajaan biasanya sangat dekat sekali dengan kisah perang atau peperangan. Saya ambil contoh kerajaan Mataram, ya. Dari dirinya itu kisah orang-orang yang berperang, lalu kemudian akhirnya kerajaan itu hanya tinggal monumennya saja. Selaras dengan yang dikotbahkan minggu lalu Bapak Ibu, jangan sampai
tinggal monumen saja, tetapi boleh menjadi momentum segala susah-susah kehidupan kita atau sejarah kita. Kerajaan Mataram tentang perebutan tahta, Bapak Ibu, antar saudara kandung loh. Ketika Panembahan Senopati wafat, jadi diangkatlah menggantikan Panembahan Senopati anaknya yang bernama Hanyakrawati. Hanyakrawati jadi raja, tapi adiknya cemburu yang bernama Pangeran Puger. Akhirnya apa? Mereka bertengkar. Yang tadinya cuma biasa saja pertengkarannya, lama-lama perang besar-besaran. Akhirnya dua saudara kandung itu betul-betul perang saudara, sehingga kerajaan Mataram pecah dan kemudian tambah lagi dengan peperangan-peperangan lainnya, maka tinggal monumen saja, tinggal candinya saja. Itu kerajaan Mataram. Yang kedua ada tulisannya agak kecil ya. Yang kedua kerajaan Mojopahit dengan perang yang terkenal, perang Palandra. Ini juga perang saudara, adalah pertanyaan saudara kandung. Ketika wafat Hayam Wuruk, maka berebutan kekuasaan. Hayam Wuruk wafat, maka kemudian menantunya yang bernama Wikramawardhana itu dipilih menjadi raja, tetapi kemudian cemburu. Siapa? Putra selir yang bernama Wirabudi. Akhirnya menantu dan putra selir perang, bukan sama menantu, tetapi masih ada pertanyaan yang tidak dekat. Lalu kemudian terjadi perang yang dikenal dalam sejarah dengan perang Palandra. Hancur, dan akhirnya kerajaan Mojopahit tinggal monumen, tinggal candi saja. Yang ketiga, yang terakhir, Banten, Bapak Ibu. Kerajaan Banten juga punya peran yang besar. Ketika apa? Terjadi perang bukan saudara kandung, kakak adik, bukan menantu atau bukan dengan cucu atau putra selir, tetapi antara ayah dengan anak. Siapa itu? Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya, yaitu Sultan Haji. Sultan Haji yang merebut kekuasaan sang ayah. Lalu kemudian terjadi perang yang besar. Dan kemudian sejarah mencatat bahwa Sultan Haji memakai pihak asing, pihak ketiga, yaitu VOC, penjajah Belanda. Untuk apa? Untuk bisa membantu upaya Sultan Haji menguasai tahta ayah kandungnya sendiri. Dan VOC menawarkan taktik perang yang dikenal dengan divide et impera. Politik, taktik, adu domba, pecah belah. Berhasil. Ayah dan anak berperang, kerajaan hancur. Bapak Ibu, mulai dari perang saudara ayah dan anak, mulai dari adik dan kakak, dan lain sebagainya, sampai kepada pihak ketiga itu ambil bagian VOC dengan politik perang divide et impera tadi. Akhirnya kisah kerajaan mulai tinggal jadi sejarah dan monumen candi Salaka. Bapak Ibu, memang ternyata harta dan kekayaan, tahta dan jabatan tidak akan pernah abadi sebagai warisan. Jangan pernah bangga mewariskan rumah, tanah, apartemen, kendaraan, dan lain sebagainya kepada keturunan sebelum kita betul-betul mempersiapkan mereka untuk satu warisan, yaitu iman kepada Kristus. Kalau tidak, sebagai netizen kita banyak baca berita terjadi pembunuhan antara keluarga dekat. Jangan juga kecil hati ketika sebagai orang tua kita merasa tidak punya warisan harta atau kekayaan, tahta atau jabatan untuk anak dan cucu. Jangan kecil hati. Apa yang akan kutinggalkan Tuhan? Jangan. Ada satu warisan, iman percaya kepada semua kami, menantu dan cucu, yang justru akan memelihara mereka dan
Amin. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu dikasihkan Tuhan Yesus Kristus dalam Minggu Kristus Raja. Apa yang kita pelajari berikutnya? Ada di sana 3 salib Bapak Ibu, tidak tampak wajah karena itulah representasi kita semua. Kristus disalib di tengah, penjahat 2 orang di kiri dan kanan Yesus pada waktu itu. Penjahat ini mereka menyaksikan orang banyak mengolok-olok Yesus, orang banyak mengejek Yesus, bahkan memperlihatkan amukan kepada Yesus sambil berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Nah, Bapak Ibu, orang banyak mulai terhasut. Mereka mulai lakukan taktik adu domba pecah belah. Lalu kemudian tanpa disadari perpecahan itu sampai dampaknya di penjahat kiri dan kanan Yesus. Yang seorang berkata, "Kalau kau Mesias, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami juga. Ngapain kita sama-sama tergantung? Kalau kau adalah raja, kalau kau adalah Mesias, maka selamatlah kita bertiga. Turun segera dari tempat ini." Politik adu domba pecah belah dari bawah, dari komunitas orang banyak, merembet ke sebelah kiri kanan Yesus. Bapak Ibu, berhasilkah DPD merah itu? Pecah belah adu domba itu berhasil. Berhasil dari bawah, dari kelompok orang banyak, dari pemimpin-pemimpin rohani Romawi, lalu kemudian berdampak sampai ke atas, ke kiri dan kanan Yesus. Salah seorang dari penjahat itu juga terkena dampak hasutan. Tapi ada satu yang bertahan, Bapak. Ada satu yang bertahan, yang tidak terkena hasutan DPD merah. Siapa itu? Salah seorang penjahat di sebelah Yesus yang percaya bahwa Yesus tidak bersalah, bahwa Yesus tidak layak dihukum, bahwa Yesus akan raja. Dan orang itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja." Baginya Yesus adalah raja, berbeda dengan rekan yang di sebelah Yesus yang lain. Bapak Ibu, sampai di sini berhasilkah taktik waktu itu zaman Yesus tidak kenal itu DPD merah? Tapi politik adu domba, taktik pecah belah itu berlaku, terjadi, ada di situ saat itu. Berhasilkah? Berhasil. Kenapa berhasil? Karena Bapak Ibu, taktik DPD merah memecah belah dan mengadu domba selalu memperlihatkan bahwa engkau salah, aku benar. Engkau jahat, aku baik. Engkau di bawah, aku di atas. Engkau rendah, aku tinggi. Dan itulah yang terjadi. Ketika ada banyak orang sebelumnya yakin bahwa Yesus adalah raja, maka orang berkata bahwa jangan, dia bukan raja. Dia hanya seorang makar yang melakukan kudeta kepada pemerintahan Romawi, yang mau melengsarkan pemerintahan Romawi, yang mau melengsarkan kaisar dan memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin penguasa. Bapak Ibu, ketika orang banyak memperlihatkan bahwa Yesus adalah salah, dia seorang yang tidak benar, dia seorang yang haus jabatan, dia seorang yang haus kekuasaan, dia seorang yang punya pengaruh yang sangat buruk, dia menghancurkan dan sebagainya, DPD merah pecah belah dan juga adu domba itu terjadi. Orang banyak memposisikan Yesus sebagai yang salah, mereka yang benar. Lalu mereka mulai menghasut yang lainnya, dia salah, dia salah, dia salah. Dan 2 orang di kiri kanan Yesus juga dihasut. Satu berhasil masuk perangkap, satunya tidak. Walaupun sama-sama penjahat, tetapi tidak bagian. Sampai di sini Bapak Ibu dikasihkan Tuhan Yesus Kristus, hati-hati terhadap pola yang dilakukan oleh iblis di dalam keluarga,
dalam gereja atau persekutuan, dalam pelayanan, di dalam persahabatan, dalam persaudaraan, apapun itu, tapi mengandung atau mencari. Memposisikan diri di atas, menganggap yang lain ada di bawah. Memposisikan yang lainnya salah dan dirinya sebagai benar. Tetapi Yesus memperlihatkan bahwa jika kita percaya kepadanya, kita melindungi diri kita kepada kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Dan hari itu, di antara dua orang itu, satu orang tidak berhasil untuk dipanggilkan. Walaupun sama-sama penjahat, tapi lebih berharga satu orang, yaitu mantan penjahat. Bapak Ibu, jangan khawatir kita pernah punya kesalahan. Jangan khawatir kita punya masa lalu yang buruk. Jangan khawatir kita pernah melakukan dosa. Jangan khawatir kita pernah punya pelanggaran. Persoalannya adalah apakah kita bertahan seperti penjahat yang tetap merasa dirinya benar, atau kita lebih memilih untuk lebih baik jadi mantan penjahat daripada jadi mantan malaikat pada putih. Satu orang penjahat katakan, ia tidak bersalah, ia tidak layak dihukum seperti kita, ia tidak layak menanggung kesalahan seperti kita. Kita salah. Artinya penjahat itu dia mengaku kepada Yesus, dia kepada Yesus, aku bersalah. Dia mengakui kesalahannya, dia mengakui dosanya, dan dia percaya Yesus tidak bersalah. Yesus adalah raja dan dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau menjadi raja. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu, ini adalah sebuah permohonan terakhir sebelum mati. Dan itu permohonan yang sangat indah menurut saya. Kenapa? Permohonan terakhir dari seorang penjahat. Ia tidak minta supaya dilepaskan, ia tidak minta supaya dibebaskan. Permohonan terakhir sebelum ajal menjemput. Tidak minta supaya dipulihkan nama baiknya, tidak minta supaya orang yang menghukumnya dihukum, tidak minta supaya diturunkan dari kayu salib, tidak. Tetapi di permohonan terakhirnya, ia lebih meminta kepada Tuhan, ingatlah akan aku apabila telah engkau datang sebagai raja. Sebuah permohonan terakhir menjelang raja. Permohonan itu tampaknya seperti sebuah permohonan, tetapi itu adalah permohonan menyambut anugerah. Berikutnya Bapak Ibu, bicara tentang permohonan terakhir, ada satu slide Bapak Ibu. Ini satu orang narapidana di Amerika di Colorado, Bapak Ibu, yang bernama D.S.C.D. Dia ditangkap, dijatuhi hukuman eksekusi mati pada tahun 1939 atas kesalahan yang tidak bisa dibuktikan. Dia dianggap membunuh seorang remaja berusia 15 tahun karena dia memiliki cacat mental, sehingga banyak orang menuduh bahwa dia adalah pelakunya karena dia bebas berkeliaran di jalanan, karena dia punya keterbelakangan mental, dia punya cacat. Sehingga dari bisnis satu orang menuduh, dan semua orang dipecah belah dengan domba, menunjuk dia sebagai pelaku. Sekalipun banyak yang tidak percaya dia adalah. Tetapi hukum waktu itu menjerumuskan dia ke penjara. Seorang yang berusia 23 tahun, tetapi berperilaku seperti anak usia 6 tahun. Di penjara dia sangat bahagia karena orang-orang penjara sayang kepadanya. Dia tidak tahu apa itu arti hukuman. Lalu dia diberi makanan, dia diberi es krim kesukaannya, dia punya mainan, yaitu kereta api mainan. Dia main dengan kereta api walaupun 23 tahun berlaku seperti anak usia 6 tahun. Dan di tahun 1939, ketika tiba waktunya untuk eksekusi mati, dia tidak tahu apa itu artinya eksekusi mati. Dia diizinkan untuk berpamitan kepada teman-teman matinya. Saudara datang, keluarga datang, ibunya menangis memeluk dia karena dia akan dimasukkan ke sebuah
yang menghukumnya untuk eksekusi mati pada 18. Apa yang terjadi? Sebelum dia dieksekusi, dia tampak berhati. Dia tidak tahu apa itu hukuman. Lalu dia punya permohonan, dia diberi es krim kesukaannya, dan dia bilang tolong dinginkan, dia tidak habiskan. Karena katanya nanti setelah itu, setelah eksekusi, dia akan makan itu es krim sisanya. Lalu kemudian di dalam ruangan itu dia tidak boleh bawa es krim, tidak boleh bawa mainan. Lalu dia serahkanlah mainan itu kepada teman napinya, supaya mainan itu jangan sampai hilang. Mainan kereta api. Setelah itu dia duduk dengan manis, lalu dia dieksekusi. Apa yang terjadi? Mainan itu menjadi peninggalan saksi yang tidak bisa berbicara. Tetapi yang namanya kebenaran selalu akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran tidak bermasalah sampai kapanpun akan menjadi kebenaran. Bapak Ibu, pada tahun 2011, 72 tahun setelah itu, akhirnya penyidik berhasil membuktikan dia tidak bersalah. Walau sudah 72 tahun berlalu, keadilan Allah menjadi sejarah kelam karena namanya dipulihkan di tahun 2011 sebagai napi yang tidak bersalah tapi salah tangkap dan eksekusi. Jadi pembelajaran sejarah sampai pada permintaan pengadilan Bapak Ibu. Dia tidak punya peran. Dia tidak punya keinginan untuk memuaskan, tapi dia memilih untuk percaya kepada hati nuraninya sendiri. Bapak Ibu, Yesus kita adalah raja, bukan hakim dunia yang salah kaprah untuk menilai umat. Tetapi Tuhan tahu siapa yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan, di hadapannya atau yang ada di belakang. Apa artinya? Apapun jalan hidup kita, ketika kita memilih untuk mengaku kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita dalam kesalahan, menghukum dan meninggalkan cacat hukum Islam. Firman hari ini Kristus sebagai raja. Ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Ayat 43 yang terakhir, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Siapapun kita, Tuhan tidak lihat hari kemarin. Siapa kita? Tuhan lihat kita hari ini. Dan demi hari depan, Dia selamatkan kita. Tidak ada satu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Hanya manusia yang selalu berhasil melihat selumbar, tetapi bau tidak dilihat. Tetapi Tuhan memberikan hari ini anugerahnya sebagai raja untuk menyambut kita. Akankah kita menyambut Yesus sebagai raja? Apa jadinya ketika Yesus datang kepada kita sebagai raja? Bapak Ibu, kita punya relasi di pemerintahan saja bangganya luar biasa. Itu relasi yang perlu kita pelihara. Kita punya relasi backing. Wali kota senangnya minta ampun, itu kita pelihara. Kita punya relasi dari kalangan presiden. Ketika utusannya datang, presidennya tidak datang, tapi kita tahu itu utusan presiden. Luar biasa, kita sama dengan
membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan perkataan, supaya apa? Kita menikmati Yesus datang sebagai Raja. Yesus Raja berbeda dengan Raja dunia. Yesus yang menyambut kita, tapi kita juga harus menyambut Dia dengan penuh sukacita. Maka baiklah dalam minggu Yesus Raja pada hari kita menyambut anugerah Tuhan, anugerah keselamatan, anugerah pemulihan, anugerah kesembuhan, anugerah pengampunan, anugerah kebaikan, dan lain sebagainya. Anugerah sukacita yang seharusnya hilang oleh karena dosa, tetapi ketika Yesus datang sebagai Raja, maka Tuhan memberikan semua. Permintaan kita biarlah seperti permintaan penjahat di sebelah Yesus yang berkata, Dia tidak minta untuk diselamatkan, untuk dinaikkan harkat martabatnya, untuk dibenarkan dan lain sebagainya, tetapi Dia lebih meminta untuk Tuhan, lihatlah diriku, kenali aku tahu aku dosa. Tapi ingatlah akan aku, jangan lupakan aku, bagiku engkau adalah Raja, aku terima engkau, jangan tolak aku ya Tuhan. Hari ini, Minggu Yesus Kristus Raja, kita menyambut Dia sebagai Raja. H-7 sebelum minggu depan kita datang ke altar Tuhan dan melihat satu lingkaran yang pertama dinyatakan. Sudahkah kita membereskan hati, pikiran, hidup kita di hadapan Tuhan? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di surga untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami tidak akan membiarkan kuasa kegelapan menghancurkan, memusnahkan rumah tangga, keluarga, persekutuan, pelayanan, persaudaraan, persahabatan oleh politik taktik DPD etnik daerah adu domba atau pecah belah. Biarlah kami belajar untuk memandang Kristus sebagai Raja. Kami tunduk kepada satu pribadi, Raja yang agung. Kami ikut apa kata perintah Tuhan lewat firman Raja kami. Maka Dialah Tuhan yang senantiasa menolong kami. Saat mana kami melihat keluarga kami, sesama kami, sebagai pihak yang salah, kami yang benar, ampunkanlah kami dan tolonglah kami yang benar, supaya kami menyambut Kristus sebagai Raja, dan kepada Tuhan kami tunduk, kami taat, kami patuh, kami ikut apa perintah Tuhan lewat firman. Kami akan membereskan hidup kami, kami akan berdoa, dan kami akan senantiasa menyambut Kristus Raja di dalam momen hari ini menuju minggu esok dalam Advent yang pertama, dan kami sudah berbenah. Tuhan memberkati. Mohon mulia